What's up gang, back with Yuri. So selamat malam saya ucapkan dari ibu kota daerah istimewa Yogyakarta. Balik lagi kalau bukan di stasiun Yogyakarta teman-teman. Ini stasiun Jogja malam-malam gerimis ya teman-teman, gerimis hujan. Jadi saya opening di ruang tunggu aja. Dan kali ini saya akan naik kereta api tambahan ya teman-teman. Karena ceritanya panjang. Sebelumnya saya mau naik kereta api Lodaya, cuman tiketnya habis teman-teman. Terus beruntung terselamatkan dengan ada kereta api tambahan ya teman-teman. Kereta api tambahan SLOBD dari stasiun Solo Balapan menuju ke Bandung teman-teman. So gimana keseruan saya naik kereta api tambahan dari stasiun Yogyakarta menuju ke Bandung? Let's go, bentar lagi kita boarding dulu. Jadi lu udah boarding? Oke teman-teman, saya akan naik kereta api tambahan Solo Bandung ya teman-teman, SLOBD dengan nomor kereta api 7023C. Dari Yogyakarta akan berangkat pada pukul 21:38 dan diperkirakan tiba di stasiun Bandung ini pada pukul 5:05 pagi waktu Indonesia Barat. Beruntung terselamatkan oleh kereta tambahan ya teman-teman. Karena kalau misalnya naik Malabar, naik Turangga atau naik ke arah selatan ya teman-teman, kejauhan jamnya teman-teman. Sementara saya butuh sampai Bandung nih nggak terlalu siangan ya teman-teman, dan berangkat dari stasiun Yogyakarta juga sebenarnya nggak mau semalam ini tadinya, cuman karena tiket Lodaya habis teman-teman. Seperti itu. Jadi yolah mari kita boarding. Teman-teman, ini sedang menuju ke underpass tunnel dari stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Jadi untuk saat ini apabila kita naik kereta dari jalur 4, 5, dan 6 itu harus melewati underpass tunnel seperti ini teman-teman. Nah, nanti keretanya itu rencananya akan masuk di jalur 5 teman-teman. Jadi kita harus melalui underpass tunnel seperti ini apabila kita mau naik atau baru turun dari kereta di jalur 4, 5, dan 6 teman-teman, seperti itu. Untuk underpass tunnelnya sendiri ini cakep ya teman-teman, dan adem, lumayan adem di sini. Oke teman-teman, ini di jalur 3 sedang stabling KA Java Priority ya teman-teman, membawa full kelas priority nih teman-teman. Cakep banget ya. Jadi dia membawa kelas full priority 1, 2, 3, dan ini relasinya itu dari Gambir menuju ke Yogyakarta ya teman-teman. Cakep banget nih. Kapan ya saya bisa naik kereta api priority kayak gini teman-teman? Doakan ya, semoga bisa nih teman-teman. Dan ada mini pantry-nya kelihatan ya teman-teman. Cakep banget nih priority. Someday kita coba naik ya teman-teman, mantap. Oke teman-teman, saya sudah boarding dan sudah berada di area peron dari stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Di stasiun Yogyakarta ini sudah semakin oke, sudah semakin hybrid ya teman-teman. Mulai dari fasilitas toilet yang oke dan bersih, terus ada musola yang menurut saya sih oke, musolanya keren dan eye catching. Orang gampang banget untuk nyari musola teman-teman. Buat orang-orang atau teman-teman yang beribadah, menunaikan ibadah sholat seperti itu teman-teman, jadi nggak susah lagi nih nyarinya. Terus ada anggrek luxury lounge seperti biasa teman-teman. Kalau teman-teman naik kereta api eksekutif, naik kereta api luxury ke atas ya teman-teman, pokoknya kereta mahal-mahal itu bisa banget untuk coba fasilitas yang namanya luxury lounge ya. Dan ada satu yang unik, yaitu tempat main anak-anak teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin membawa anak yang ingin main sambil nunggu waktu ketibaan kereta atau keberangkatan kereta ya teman-teman, itu bisa diajak bermain ke tempat bermain semacamnya, tempat bermain kecil gitu ya teman-teman, untuk anak-anak seperti itu. Cakep banget ini fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun Yogyakarta, udah makin upgrade ya teman-teman. Ini masih menunggu kedatangan kereta api tambahan Solo Bandung. Nanti kita akan berangkat sekitar 21:38 teman-teman. Jadi kita masih menunggu keberangkatan kereta api Taksaka. Ini ada standby di jalur 5. Nanti akan segera masuk di jalur 5 juga. Itu harusnya kalau benar ya teman-teman, jalur 5. Karena saya dapat info tadi sekitar di jalur 5. Itu kereta api yang kita akan naiki, yaitu kereta api tambahan Solo Bandung teman-teman. Oke teman-teman, yang akan diberangkatkan dari jalur 5 ini ada kereta api Taksaka teman-teman, anak emas PT KAI ya teman-teman. Yaitu dari Yogyakarta menuju ke Gambir. Ini membawa kelas full eksekutif tapi ditambah juga dengan kelas luxury teman-teman. Cakep banget. Ini persiapan diberangkatkan dari jalur 5 untuk kereta api Taksaka teman-teman.
info kereta api tambahan Solo Bandung ini akan masuk ke jalur 5 stasiun Yogyakarta teman-teman. Ini yang naik kereta tambahannya aja penuh banget dan ramai banget ya teman-teman. Banyak banget memang penumpang kereta api yang akan pulang dari Jogja menuju ke Bandung ya teman-teman. Jadi ini ramai banget penumpang dari kereta api tambahan ya teman-teman. Jadi inilah kita mulai menunggu kereta api tambahan Solo Bandung akan segera tiba atau masuk di jalur 5 teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api tambahan Solo Bandung ya teman-teman. Ini penumpang dari kereta api Solo Bandung ini ramai banget dan penuh banget kan teman-teman. Jadi saya mau menjelaskan sedikit fasilitas yang terdapat di kereta premium tambahan Solo Bandung ya teman-teman. Sebenarnya nggak ada yang spesial ya teman-teman, cuma rangkaian premium biasa. Di depan sini seperti biasa ada kompartemen, dan yang unik plastik sampahnya ini sekarang sudah berubah menjadi semacam paper bag ya teman-teman. Ya ini oke sih, cuman kalau ada sampah-sampah yang basah takutnya rembes ya teman-teman. Tapi ya oke lah, harusnya pakai plastik sampah ya, jangan pakai paper bag macam seperti ini. Lalu seperti biasa di sini ada semacam penyangga atau handheld ya untuk memisah satu kursi dengan kursi yang lainnya. Lalu ada fasilitas tirai, lalu ada gantungan teman-teman, dan untuk di kelas premium tidak ada lampu baca, ada bagasi juga, ada hiburan seperti TV seperti ini ya teman-teman ya. Terus untuk restoran sendiri di kelas premium ini ya normal aja teman-teman ya, tapi saya bisa tetap selanjur di sini. Dan untuk kereta premium ini kursinya ini sudah bisa di reclining ya teman-teman, seperti itu. Ini harusnya nanti jam 10 malam itu akan berganti ke mode malam, lampu di tengah ini bakal mati teman-teman, seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini aja teman-teman. Kelas premium udah sering naik juga dan sering review ya teman-teman, seperti itu. Jadi marilah kita berjalan menuju ke Bandung teman-teman. Teman-teman, jadi ini kereta tambahan Solo Bandung sudah berangkat dari stasiun Yogyakarta, dan tadi juga mode malam di kereta premium 2 yang saya naiki ini sudah diaktifkan ya teman-teman. Jadi hanya lampu di pinggirnya saja yang nyala. Untuk kapasitas di tambahan Solo Bandung ini di premium 2 ya teman-teman, ini banyak banget penumpangnya, banyak banget penumpangnya, dan memang didominasi oleh penumpang yang melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Bandung seperti saya ya, seperti itu. Dan ini benar penuh, dan ini sebenarnya sudah pukul 21:57 teman-teman. Jadi lebih cepat ya teman-teman untuk mode malamnya sendiri, seperti itu. Oke lah, karena ini perjalanan malam ada dapat kursi mundur, tapi ya udah sekali gak apa-apa teman-teman. Yang penting tetap bisa menikmati perjalanan, dan semoga selamat sampai di tujuan, yaitu di stasiun Bandung dengan tepat waktu dan selamat ya teman-teman, seperti itu. Oke, saya mau menikmati perjalanan dengan tidur, pakai musik kayak gitu aja teman-teman. Jadi yalah, sampai ketemu lagi di stasiun Wates atau stasiun Kutoarjo ya teman-teman. Untuk toilet di kereta premium
ekonomi di KA Tambahan SLOBD atau Solo Bandung ya teman-teman. Ya layaknya ekonomi premium pada umumnya teman-teman. Di sini ada toilet satu itu toilet pria dan toilet duanya ini adalah toilet wanita ya teman-teman, warna pink seperti itu. Ya untuk dalamnya sendiri ini seperti biasa umumnya pada kereta ekonomi premium ya teman-teman. Ada tisu, penyangga atau pegangan ya teman-teman. Ada jet shower, tombol flush di sebelah sana, ada cermin, ada sabun. Lalu untuk wastafel mininya sebelah sini, tong sampai di bawah sana. Tapi untuk di ekonomi premium Gen 1 teman-teman, ini tuh untuk toilet prianya ini masih menggunakan kloset jongkok ya teman-teman, seperti itu. Lalu ada pewangi ruangan dan juga ada gantungan untuk baju atau pakaian di sebelah sini teman-teman. Untuk di toilet wanitanya ini sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman. Nah untuk toilet wanitanya sendiri ini menggunakan toilet duduk ya teman-teman, seperti itu, kloset duduk. Untuk dalamnya sama aja teman-teman, hanya ada yang membedakan yaitu ini ya teman-teman, ada plastik untuk membuang pembalut teman-teman, seperti itu. Ada gantungan pakaian dan juga ada pewangi ruangan di sebelah sini teman-teman. Kurang lebih sama, hanya yang membedakannya ini adalah tipe klosetnya aja teman-teman untuk toilet pria dan toilet wanita teman-teman, seperti itu. Dan saat ini kondisi di luar ini kita sedang berhenti di stasiun Wates teman-teman. Entah berhenti menunggu apa, saya kurang tahu ya teman-teman untuk detail perjalanan dari kereta api tambahan SLOBD. Ini berhenti di Wates pukul 22:03 menit. Kita entah berhenti berapa lama dan akan berangkat lagi di pukul berapa ya teman-teman, seperti itu. Kita masih menunggu sesuatu nih. Oke teman-teman, ini pukul 22:38 menit teman-teman. Kereta api tambahan Solo Bandung sedang berhenti di stasiun Kutoarjo ya teman-teman. Ada beberapa penumpang yang naik juga dan ada beberapa penumpang yang turun juga ya teman-teman. Tadi ada beberapa juga ya. Di stasiun Kutoarjo sendiri ini ada pengisian air ya teman-teman oleh petugas. Nah, jadi kayaknya akan berhenti cukup lama di sini di stasiun Kutoarjo karena kita akan menunggu juga kereta api Bima di jalur 3 akan segera masuk katanya teman-teman. Persiapan keluarga dari jalur 1
Oke, ini pukul 23:50 ya teman-teman. Sudah sampai di Stasiun Kroya. Selamat datang di stasiun terbesar yang ada di daerah Operasi 5 Purwokerto teman-teman. Ternyata nggak ada peron ya teman-teman. Untuk di premium 2, 3, hingga 4 teman-teman. Ini nggak dapat peron ya teman-teman di Stasiun Kroya, dan kondisinya gerimis, hujan teman-teman. Ini kereta api tambahan Solo Bandung stabling di peron jalur 1 ya teman-teman. Dan ada info nanti untuk jalur 2 akan masuk kereta api Lodaya teman-teman. Kita tunggu ya. Dan jalur 6 akan masuk juga kereta api Singasari teman-teman. Dari Pasar Senen menuju ke Blitar. Ya, ini di jalur 2 Stasiun Kroya sedang masuk kereta api Lodaya ya teman-teman, dari Bandung menuju ke Solo Balapan, yang sudah menggunakan full rangkaian stainless steel new generation yang kedua ya teman-teman. Eksekutifnya sudah, liverynya juga sudah warna pink, dan ekonominya juga sudah ekonomi yang liverynya warna biru ya teman-teman kalau nggak salah. Pokoknya yang udah baru banget nih teman-teman. Ini padahal tengah malam ya teman-teman, tapi Stasiun Kroya rame banget. Ada kereta api Lodaya di jalur 2, ada kereta api tambahan Solo Bandung di jalur 1, di jalur 6 ada kereta api Singasari ya, tapi kehalang sama kereta api Lodaya teman-teman. Mantep banget, nggak pernah mati nih Stasiun Kroya, rame terus walaupun jam segini teman-teman. Rame ya Stasiun Kroya. Cakep. Oke teman-teman, jadi ini posisi saya sudah di kereta makan, dan ini pukul 12:14 ya teman-teman. Baru saja berangkat dari Stasiun Kroya, dan ini ternyata di kereta makan dingin banget teman-teman di kereta makan. Saya nggak pakai jaket lagi, dan kebetulan saya mau pesan yang hangat-hangat aja. Saya tadi udah pesan nggak yang hangat-hangat teman-teman. Saya malah beli ini. Saya malah beli kopi. Ini kopi Brew by Loco Coffee ya teman-teman. Saya suka banget karena sebenarnya kopinya ini buat saya fresh ya teman-teman. Karena mendingan itu yang fresh. Giliran kereta makan dingin teman-teman. Salah beli sih, tapi ya udahlah. Karena emang niatnya butuh kopi dan butuh fresh ya teman-teman. Karena perjalanan masih panjang. Udahlah, terpaksa kita ngopi aja itu. Saya nggak beli makan dulu deh karena belum lapar. Oke, selamat malam dari kereta makan KA tambahan Solo Bandung teman-teman. Aduh, kita makan kopi ya. Oh, bohongin.
Oke teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Banjar. Ini sudah pukul 1 lebih 20 menit ya, baru sampai di stasiun Banjar. Selamat datang di stasiun Banjar, selamat datang di daerah operasi 2 Bandung teman-teman. Ini selama di perjalanan tadi dari stasiun Maos, Sidareja, saya kan ngopi ya di kereta makan. Dan itu merupakan stasiun-stasiun yang berada di daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman. Saat ini stasiun Banjar kita sudah memasuki daerah Jawa Barat, sudah memasuki daerah operasi 2 Bandung teman-teman. Ini kereta api tambahan Solo Bandung akan segera diberangkatkan kembali ya teman-teman. Dan tadi ada pertukaran kru, petugas teman-teman seperti itu ya. Untuk peta rute perjalanan dari KA tambahan Solo Bandung sendiri teman-teman, ini sebenarnya nggak beda jauh dengan rute dari kereta api Lodaya ya teman-teman. Dari stasiun Solo Balapan kita akan berhenti di stasiun Klaten, Yogyakarta, di tempat kita berangkat ya teman-teman. Stasiun Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maos, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei. Untuk di stasiun Cibatu kita LS atau melintas langsung teman-teman. Berhenti di stasiun Kiara Condong dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung teman-teman. Jadi untuk peta rute perjalanan KA tambahan Solo Bandung sendiri ini mirip kayak perjalanan atau rute perjalanan dari kereta api Lodaya ya teman-teman, kurang lebih sama ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini baru saja diberangkatkan kembali dari stasiun Banjar. Udah makan, udah ngopi, udah kenyang banget teman-teman. Ya apalagi lah, tinggal tidur. Dan ini memang karena udah subuh ya teman-teman, udah 1:30. Mantap banget rasanya. Dan di perjalanan juga apa yang mau nikmatin ya, gelap kayak gitu. Dan saya memilih untuk coba untuk istirahat deh teman-teman. Nanti coba lagi mungkin di stasiun Cipendei ya, seperti itu. Untuk perjalanan dari stasiun Banjar kan, kalau selama tadi kita di Kutoarjo, Kebumen, Gombong seperti itu ya teman-teman, hingga ke Kroya, Maos, itu merupakan kontur-kontur datar ya teman-teman, kontur-kontur jalan-jalan kereta. Lepas dari stasiun Banjar ini kita akan menanjak naik ya teman-teman, lewat di jalur-jalur perbukitan, jalur berkelok-kelok seperti itu teman-teman. Jadi lebih banyak jalur ekstrim ya teman-teman, seperti itu. Oke lah, semoga di stasiun Cipendei saya bisa bangun teman-teman, karena udah ngantuk banget, mau tidur dulu deh teman-teman. Jadi marilah kita tidur teman-teman, karena ngantuk banget, nggak kuat. Udah ngopi, udah makan, udah ya tetap aja kalau udah ngopi tetap ngantuk. Udah jam segini soalnya, jadi yolah kita istirahat teman-teman. Dan sampai berjumpa lagi di stasiun Cipendei teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Cipendei. Ini saya baru sampai di stasiun Cipendei ya teman-teman. Dan tadi selama perjalanan cuma bisa tidur dan tidur aja teman-teman, bener-bener ngantuk banget. Sekarang pukul 3:07 teman-teman, pukul 3:07 lagi di stasiun Cipendei teman-teman. Saya keluar dulu karena ingin menghangatkan badan ya teman-teman, karena tadi di dalam kereta lumayan dingin. Jadi saya keluar sebentar dan ada beberapa penumpang juga yang lagi sebat ya teman-teman, seperti itu. Gelap lagi. Jadi sudah sampai di stasiun Cipendei teman-teman. Seperti biasa sudah sampai di stasiun Cipendei dengan ketinggian lebih dari 772 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Dan di stasiun Cipendei ini ada pengecekan rangkaian dan juga pengecekan rem ya teman-teman, serta ada pengisian air teman-teman. Ini bener-bener ngantuk banget sama perjalanan ya, perjalanan subuh ya teman-teman. Ya bisa apa ya, cuma bisa tidur teman-teman. Nah teman-teman, sambil cerita sedikit ya teman-teman. Jadi kereta api tambahan Solo Bandung sendiri ini sebenarnya hanya fakultatif atau hanya berjalan di waktu-waktu tertentu ya teman-teman, seperti pada saat Lebaran, seperti Nataru seperti ini ya teman-teman, dan mungkin pada saat liburan-liburan atau event-event tertentu saja teman-teman. Kereta api tambahan ini ada ketika minat dari para penumpang ini sangat tinggi, apalagi misalnya di jalur Solo Bandung seperti ini ya teman-teman. Ibaratnya seperti Lodaya tambahan lah ya teman-teman, ini sama aja sebenarnya karena relasi yang sama, terus memiliki perjalanan yang sama juga ya teman-teman. Cuman ini namanya cuman KA tambahan Solo doang teman-teman.
Harusnya biasanya namanya lo daya tambahan ya teman-teman, seperti itu. Tapi ya overall ini mirip dan sama semua teman-teman, secara perjalanan, rangkaian juga membawa eksekutif dan juga ekonomi premium teman-teman, seperti itu. Jadi KA tambahan ini memang hanya ada di waktu-waktu tertentu atau yang bisa disebut dengan kereta fakultatif teman-teman, seperti itu. Teman-teman, ini perjalanan dari kereta api tambahan Solo Bandung sudah sampai di stasiun Kiara Condong ya teman-teman. Ini saya baru bangun banget teman-teman, jadi saya akan memberikan beberapa kesimpulan selama saya naik kereta api tambahan ya teman-teman. Yang pertama, ini menjadi pertama kali saya naik kereta api tambahan ya teman-teman, karena sebenarnya harusnya saya itu naik kereta api Lodaya ya teman-teman, cuman karena kehabisan tiket saya akhirnya naik kereta api tambahan ya teman-teman. Tapi ya oke lah, daripada nggak pulang sama sekali. Jadi ini merupakan opsi yang cukup oke untuk pulang ke Bandung ya teman-teman, untuk kembali ke Bandung. Selama di perjalanan ya gitu aja ya teman-teman, naik kereta premium, ekonomi premium gitu, nggak terlalu banyak yang spesial ya teman-teman, karena sejujurnya saya sendiri udah sering trip naik kereta api dengan kelas ekonomi premium ya teman-teman, seperti itu. Lalu yang kedua, ini selama perjalanan AC di dalam rangkaian dingin banget teman-teman, cukup dingin dan sebenarnya bagus ya, cuman setelah lewat stasiun Kroya, Maus, bahkan udah lewat Banjar makin dingin banget teman-teman. Mulai kerasa dingin tuh pas udah masuk daerah Jawa Barat, karena mungkin daerah-daerah pegunungan ya teman-teman, ini dingin banget teman-teman sepanjang rangkaian gitu. Yang ketiga, saya cuma ngopi-ngopi aja di kereta makan tadi, karena niatnya supaya nahan ngantuk, supaya tetap bisa nge-vlog, supaya nyari anget-anget, makan kopi gitu aja teman-teman gitu. Overall sebenarnya untuk perjalanan dari kereta api tambahan sendiri, menurut saya sih ini menjadi pilihan efektif ya teman-teman. Selain adanya kereta api Lodaya, ya ini sebenarnya bisa dibilang semacam budaya tambahan ya teman-teman. Menurut saya sih menjadi pilihan efektif buat teman-teman apabila kehabisan tiket Lodaya. Ini bisa jadi opsi lain ya teman-teman, yaitu naik kereta api tambahan ya teman-teman, seperti itu. Walaupun fakultatif ya, cuma ada mungkin ya pada saat libur Nataru atau mungkin libur Lebaran ya teman-teman. Tapi sebenarnya bisa membantu orang-orang seperti saya yang kehabisan tiket Lodaya nih teman-teman, seperti itu. Jadi pilihan efektif lah teman-teman apabila kehabisan tiket, seperti itu. Nggak terlalu banyak yang bisa saya simpulkan teman-teman, karena perjalanannya gitu-gitu aja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak yang spesial. Jadi oke lah, sebentar lagi akan segera tiba di stasiun Bandung. Saya mau siap-siap dulu ngambil barang, karena barangnya banyak teman-teman, ada oleh-oleh juga. Jadi saya akan bersiap-siap dulu, dan ini sebentar lagi akan segera tiba di stasiun Bandung. Selamat pagi pendengar yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang Anda yang sampai tertinggal atau tertukar. Untuk keluar, kami sediakan sebelah kiri arah perjalanan kereta api. Untuk keselamatan Anda dibawa untuk tidak buka pintu sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun tujuan akhir, Stasiun Bandung.
Oke teman-teman, so itu tadi merupakan trip saya naik kereta api tambahan Solo Bandung dari stasiun Yogyakarta menuju ke Bandung teman-teman. Sebuah perjalanan yang bisa dibilang menyelamatkan ya teman-teman, karena saya kehabisan tiket Lodaya, tapi beruntunglah saya dapat tiket naik kereta api tambahan teman-teman. So terima kasih teman-teman yang udah mengikuti perjalanan saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka, di share supaya menjadi referensi, subscribe tentunya jangan lupa karena subscribe itu gratis. So terima kasih teman-teman sekali lagi dan sampai jumpa di trip-trip selanjutnya. I'm Yuri, ciao.